Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang bisnis kerakalan shuttle. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari Elizabeth Tesalonika NPM 23, Reina Teres dengan NPM 30, Rafaela Intan dengan NPM 76, dan Karissa Lavina dengan NPM 94. Nah, kita masuk ke latar belakang dari Krakatauan ini. Jadi, jasa transportasi merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi sebagian besar masyarakat. Untuk menjaga kualitas atas jasa yang diberikan, diperlukan keberadaan manajemen proses bisnis sehingga operasional perusahaan dapat berjalan dengan efisien dan optimal. Sama halnya dengan Krakatauan Shuttle yang memerlukan manajemen proses bisnis untuk memaksimalkan aktivitasnya hingga menjadi lebih efektif. Aktivitas utama pada perusahaan jasa ini adalah pada bagian penjualan yang dimulai dengan penerimaan pesanan hingga pengantaran pelanggan. Nah, ini kita masuk lebih dalam terkait apa sih kerakaian itu. Jadi kerakaian ini adalah sebuah shuttle service yang bergerak di bidang layanan transportasi shuttle antar kota yang terletak di area strategis masing-masing kota. Nah, kota-kotanya itu meliputi Bandung, Jakarta, dan Tangerang Selatan. Krakatauan menggunakan armada bus Mercedes Off dan Isuzu Elf dengan fasilitas unggul seperti snack dan audio video. Krakatauan Shuttle menjadi sebuah pilihan yang sangat menarik bagi para konsumen. Seating yang lega dilengkapi dengan alat pengatur sandaran memberikan kenyamanan ekstra bagi penumpang dengan layanan jadwal dari pukul 4 pagi hingga pukul 10 malam. Selanjutnya terdapat visi dan misi proses bisnis dari Krakatauan Shuttle. Visi menjadi penyedia jasa layanan travel terkemuka yang memberikan pengalaman yang luar biasa dan tak terlupakan bagi pelanggan kami. Misi berkomitmen untuk memberikan layanan pelanggan yang superior dengan fokus pada kepuasan dan kebutuhan pelanggan kami selalu siap membantu dan memberikan solusi terbaik dalam perjalanan mereka. Mengutamakan kualitas dan keamanan dalam setiap aspek pelayanan travel kami dengan bekerja sama dengan mitra terpercaya dan memastikan bahwa setiap detail perjalanan telah dipersiapkan dengan baik untuk memberikan pengalaman yang aman dan nyaman bagi pelanggan. Mengikuti tren terkini dalam industri travel dan berinovasi untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional kami dan memberikan layanan yang lebih baik. Berkomitmen untuk menjaga dan menghormati lingkungan serta budaya setiap tujuan perjalanan kami dengan berupaya untuk menjadi agen perubahan positif dalam mempromosikan keberlanjutan dan kesadaran budaya di setiap destinasi yang kami kunjungi. Baik, di sini ada analisis dari proses bisnis yang ada di Krakatauan Shuttle. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Krakatauan Shuttle ini merupakan salah satu jasa transportasi yang berada di Jakarta, Bandung, dan Tangerang Selatan. Maka dari itu, kami akan menganalisis proses bisnis yang ada di Krakatauan Shuttle agar dia memiliki proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Sebelumnya, di sini untuk pemesanan yang ada di Krakatauan Shuttle terbagi menjadi tiga, bisa melalui Traveloka atau mitra lainnya, lalu melalui WhatsApp, dan onsite atau datang langsung pada lokasi Krakatauan Shuttle. Dimulai yang pertama dengan memulai pesanan. Untuk Traveloka atau mitra, pesanan bisa dilakukan dengan mencari asal dan tujuan keberangkatan yang diinginkan melalui aplikasi atau website. Lalu untuk WhatsApp, pesanan bisa dilakukan dengan menghubungi kontak person dan mengajukan permintaan pesanan langsung. Lalu yang terakhir, ketika onsite, pesanan bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke pool terdekat. Lalu untuk pengisian data, pada Traveloka atau mitra lainnya dapat dilakukan melalui aplikasi. Lalu yang kedua, pada WhatsApp bisa dilakukan melalui chat langsung via WhatsApp kepada admin atau staf yang bertugas. Lalu yang ketiga, ketika kita datang onsite, maka cara mengisi datanya melalui menjawab pertanyaan yang diajukan oleh staf atau admin. Lalu yang terakhir untuk melakukan pembayaran.
Untuk di Traveloka sendiri, pembayaran dapat dilakukan langsung saat melakukan pesanan via transfer. Nah, lalu apabila dilakukan melalui WhatsApp, pembayaran dapat dilakukan langsung saat melakukan pesanan atau ketika mau berangkat pada hari H. Lalu yang terakhir, ketika pembayaran dilakukan melalui onsite, pembayaran akan dilakukan langsung ketika melakukan pesanan pada hari keberangkatan itu sendiri. Nah, dari proses bisnis yang telah dibahas dan analisis yang dilakukan, kami menemukan beberapa masalah yang dapat diperbaiki melalui analisis proses bisnis. Yang pertama, kurangnya informasi yang diberikan oleh kakak lain. Nah, karena informasi ini hanya diberikan dalam bentuk brosur, sehingga masih banyak yang belum mengetahui tentang Kerakalan Shuttle. Nah, hal ini menyebabkan kurangnya konsumen yang akan memesan tiket di Kerakalan Shuttle karena ketidaktahuan itu. Lalu yang kedua, dalam proses pemesanan tiket, Kerakalan menyediakan opsi pemesanan offline dan pemesanan online pada aplikasi mitra, seperti pada bagian sebelumnya yang telah dijelaskan. Nah, pada pemesanan offline Kerakalan, konsumen masih harus mengantri untuk mendapatkan tiket. Hal ini akan mengurangi tingkat efisiensi proses pemesanan dan akan mengancam tingkat loyalitas pelanggan. Karena balik lagi, ketika kita memesan secara offline, pasti akan membutuhkan waktu dan biaya yang lama yang lebih besar dibandingkan kita melakukan pemesanan online. Nah, hal ini tuh dapat meningkatkan tingkat jenuh pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh Kerakalan. Lalu yang kedua, pada pemesanan online, Kerakalan yang masih harus berhubungan dengan mitra. Nah, opportunities untuk mendapatkan pelanggan maka akan menurun karena pada aplikasi mitra banyak pilihan travel lain selain Kerakalan, sehingga bisa saja calon pelanggan ini memilih layanan shuttle lainnya selain Kerakalan. Hal ini dapat meningkatkan opportunities profit yang dilewatkan oleh Kerakalan. Nah, maka dari itu kami merumuskan sebuah pemecahan masalah. Nah, melalui merancang aplikasi reservasi tiket Kerakalan Shuttle Service sehingga dapat membantu dan mempermudah para konsumen dalam melakukan pemesanan tiket tanpa harus datang ke kantor atau mencari keberangkatan Kerakalan melalui website atau aplikasi mitra Kerakalan Shuttle. Nah, dari pemecahan masalah yang tadi kita sudah jelaskan, di sini kita akan menjabarkan saran-saran yang akan kita berikan kepada Kerakalan Shuttle terkait aplikasi yang baik itu seperti apa. Jadi yang pertama, kita harus memastikan aplikasi travel itu yang untuk Kerakalan Shuttle ini memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan. Nah, terus kita juga harus melakukan riset yang mendalam tentang demografi dan perilaku target. Kita juga harus mempertimbangkan berbagai elemen seperti navigasi yang mudah, fitur pencarian yang canggih, informasi yang relevan, dan terperinci tentang destinasinya. Selain itu, kita juga harus memberikan opsi personalisasi untuk memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan setiap pengguna. Terus selain kita harus meriset, kita juga harus memberikan tampilan yang menarik dan intuitif sebagai kunci untuk menjaga pengguna tertarik dan berinteraksi dengan aplikasi yang akan kita buat. Kita harus mempertimbangkan penggunaan desain yang responsif itu seperti apa, ikon-ikon yang mudah dipahami sehingga para customer tidak bingung saat menggunakan aplikasi ini, tata letak yang bersih, tidak ribet, dan warna yang menarik. Pastikan juga kita mencari navigasi yang mudah dipahami dan pengguna dapat dengan cepat menemukan informasi yang mereka cari. Selanjutnya, kita harus mengidentifikasi fitur-fitur yang paling penting dan relevan untuk aplikasi travel Kerakalan Shuttle. Nah, beberapa fitur yang umumnya biasanya dicari oleh para customer atau pelanggan travel itu adalah mencakup pencarian tiket, pemesanan tiket, pembayaran tiket, ulasan pelanggan, notifikasi pemberitahuan, dan integrasi media sosial. Kita harus memprioritaskan fitur-fitur tersebut dan memastikan mereka berfungsi dengan baik dan mudah digunakan. Selanjutnya, kita harus memastikan bahwa data pelanggan yang disimpan dalam aplikasi aman dan dilindungi dengan baik. Terapkan protokol keamanan yang kuat
untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan pelanggan. Serta gunakan sertifikat SSL untuk enkripsi data. Berikan juga opsi untuk pengaturan privasi agar pengguna merasa aman dan nyaman menggunakan aplikasi. Nah, setelah kita melakukan riset dan lain sebagainya, kita melakukan uji coba yang mendalam untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas aplikasi sebelum diluncurkan. Lakukan pembaruan dan perbaikan secara teratur berdasarkan umpan balik pengguna untuk meningkatkan pengalaman mereka dan mengatasi masalah yang mungkin muncul. Sertakan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menghubungi layanan pelanggan dengan mudah, baik melakukan melalui obrolan langsung, email, ataupun telepon. Jaminan respon cepat dan solusi yang memuaskan akan meningkatkan kepercayaan pelanggan pada layanan Kerakalan Shuttle ke depannya. Setelah aplikasi udah siap diluncurkan, kita melakukan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan menarik pengguna. Gunakan berbagai saluran pemasaran digital seperti media sosial, iklan, online, dan kampanye email untuk mencapai target audiens yang diinginkan oleh Kerakalan Shuttle. Nah, kita juga memberikan contoh saran berupa prototipe aplikasi Kerakalan Shuttle. Nah, untuk aplikasi yang kita buat, itu pertama-tama kita langsung disuguhkan home dari aplikasinya seperti ini. Yang mana di sini kita ditanyakan pool asal Anda dari mana, terus kita pool keberangkatannya ingin kemana, terus tanggal keberangkatannya kapan. Nah, untuk pool asalnya, kita tinggal pencet. Nah, sudah ada opsi-opsinya. Dari Jatinangor, mau dari Bandung, dari Jakarta, atau dari Tangerang Selatan. Sedangkan untuk pool keberangkatannya kita mau kemana juga sama sasarannya, kita mau ke Jatinangor, mau ke Bandung, mau ke Jakarta, atau mau ke Tangerang Selatan. Nah, setelah kita mengisi pool asal dan pool keberangkatan, kita bisa menentukan kita tanggal keberangkatannya mau kapan, tanggal berapa. Di sini karena sekarang bulan Juni, jadi kita pilih ke depannya tanggal 26 Juni. Nah, nanti bakal tersubmit dan kita udah data-data diisi langsung ke cari jadwal. Nah, ternyata di tanggal 26 Juni itu terdapat 3 keberangkatan. Ada yang keberangkatan pagi pukul 5.15, ada yang keberangkatan siang pukul 12.15, dan keberangkatan malam yaitu pukul 18.45. Nah, untuk harganya itu per kursinya 135.000. Seperti itu. Nah, kita misalnya pilih yang pagi. Nah, konfirmasi permasalahan. Di sini dijelaskan, kita dijabarkan kembali, kita mau bener nggak pukul 5.15 berangkatnya sampai ke Tangerang, terus dengan harga kursinya sekian. Nah, nanti di sini diasumsikan bahwa kita tuh udah terintegrasi, kita udah login, kita udah punya akun. Jadi data pemesannya udah terotomatisasi terisi. Di sini data pemesannya adalah elok dengan nomor kursinya 7. Nah, terus kita pilih pembayaran. Nah, untuk pembayarannya di sini 140.000 termasuk dengan pajak, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada nomor tagihannya. Terus kita dijelaskan nih kalau misalnya kita harus menyelesaikan pembayaran dalam kurun waktu 59 menit 20 detik. Kalau enggak nanti otomatis bookingan kita akan hangus. Nah, nanti kita di sini bisa pilih metode pembayaran. Mau metode pembayaran apa? Transfer bank kah? Atau virtual account? Atau pakai QRIS? Nah, nanti ketika sudah memilih semuanya, sudah dipastikan benar, kita pencet selesai. Nah, dengan demikian, langsung deh kita terintegrasi dengan sistem Kerakalan Shuttle. Nama kita udah terbooking di keberangkatan pukul 5.15 pagi di nomor kursi 7. Seperti itu. Nah, dari
prototype yang telah kami sampaikan tadi, berikut ini ada manfaat dari aplikasi yang kami sarankan. Yang pertama, aplikasi travel memungkinkan pelanggan untuk mengakses informasi dan layanan kapan saja, di mana saja. Nah, pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket, melihat jadwal perjalanan, dan mendapatkan informasi terbaru tentang penawaran serta promosi tanpa harus mengunjungi kantor atau menghubungi pool secara langsung. Nah, yang kedua, aplikasi travel yang baik dirancang dengan interface yang ramah pengguna dan mudah untuk digunakan. Pelanggan dapat dengan mudah menjelajahi berbagai opsi perjalanan, membandingkan harga, dan membuat reservasi dengan beberapa ketukan di layar ponsel mereka. Nah, ini pastinya akan menghemat waktu dan upaya bagi pelanggan untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan mereka. Dan yang ketiga, aplikasi travel dapat mengirim notifikasi langsung kepada pelanggan tentang perubahan jadwal, penawaran spesial, atau informasi penting lainnya. Nah, hal ini akan membantu pelanggan untuk tetap terhubung dan mendapatkan informasi terkini tentang perjalanan mereka dan mengurangi risiko mereka melewatkan informasi penting. Kemudian, melalui data dan preferensi pelanggan yang tercatat dalam aplikasi, perusahaan travel dapat memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi sesuai dengan minat dan preferensi pelanggan. Misalnya, menawarkan destinasi yang relevan atau memberikan pilihan paket yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian, aplikasi travel memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran secara online yang memudahkan dan mempercepat proses pembayaran. Nah, selain itu, dengan menggunakan sistem pembayaran yang aman dan juga terpercaya, aplikasi travel dapat membantu untuk melindungi informasi keuangan pelanggan dan mengurangi risiko penipuan. Kemudian, aplikasi travel dapat menyediakan platform bagi pelanggan untuk memberikan feedback dan penilaian tentang layanan yang mereka terima. Dan hal ini pastinya akan membantu perusahaan travel untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan mereka berdasarkan masukan dari pelanggan. Nah, berikut ini adalah presentasi kami mengenai saran dan masukan kami terkait Krakatau Shuttle. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.